Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bersyukur atas anugerahnya ya. Hari ini kita memasuki hari yang kedua di bulan April 2026. Harus senantiasa mengucap syukur dalam keadaan apa saja. Itu kunci utamanya. Amin? Ya, kita doa sama-sama. Bapa Allah Roh Kudus, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang baik. Kami berterima kasih betapa bangganya kami punya Tuhan seperti-Mu. Dan kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Kami boleh memasuki hari yang kedua di bulan April ini, Bapak. Terima kasih buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang selalu baru bagi setiap kehidupan kami. Pengurapan Tuhan turun memenuhi kami. Shalom Tuhan turun di rumah-rumah, di hati kami, di hidup kami. Tuhan, kami mau menang, kami mau kuat di dalam Tuhan. Berbicaralah banyak bagi kami pagi hari ini, menuntun kami, memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih, pengajaran-Mu pasti memenangkan kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini ya Bapak. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu. Penyertaan Tuhan dahsyat. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema kita pagi hari ini adalah permukaan adalah bagian dari rencana Allah. Katakan amin saudara ya. Nggak usah takut dengan kata permukaan. Nggak usah takut. Hidup itu kalau ngikutin tuntunan Tuhan, di awal pasti nggak enak. Kenapa? Karena semuanya belum pernah dialami. Ya. Jadi kalau mendengar kata permukaan, kehancuran, kehilangan, diremukkan semuanya, mulai dari kita punya kehidupan secara pribadi, sampai semua yang kita punya, permukaan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Amin. Coba kita belajar dari seorang Yusuf. Bagaimana Tuhan meremukkan Yusuf untuk suatu tujuan ilahi yang dia sendiri, Yusuf juga sama seperti kita, saudara. Tidak paham sama sekali. Kejadian 37, ayat yang ke-20. Nah, bagaimana awal mulanya Tuhan itu memakai Yusuf, mengubah Yusuf. Ayat yang ke-20 dari Kejadian 37. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Memang kesalahan besarnya si Yusuf ini belum apa-apa, mimpinya udah dikasih tahu ke kakak-kakaknya. Pentingnya kita punya hikmat Tuhan. Sewaktu kita beroleh satu pesan, hikmat itu, pesan Tuhan itu harus kita uji. Harus kita uji terlebih dahulu. Nah, awal mula bagaimana Yusuf mengalami permukaan dimulai dari keluarga. Nah, kakak-kakaknya marah. Kakak-kakaknya enggak suka. Karena di ayat yang sebelumnya, kalau kita lihat di Kejadian 37, ayat yang ke sebelumnya, ya, bagaimana Yusuf menceritakan mimpi itu. Jadi, permukaan yang dialami Yusuf justru dimulai dari dalam keluarga. Perhatikan, sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan. Kita bunuh dia. Keluarganya yang berusaha untuk membunuh Yusuf. Keluarganya yang berusaha untuk mematikan Yusuf. Kita lemparkan ke dalam salah satu sumur itu, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Ada rencana pembunuhan. Nah, ini adalah awal mula permukaan Yusuf. Dimulai dari dalam keluarga. Jadi kalau engkau diremukkan oleh situasi-situasi yang ada di dalam keluargamu, ada tujuan di dalamnya. Semua dimulai dari keluarga. Saya termasuk. Permukaan, pemurnian, hantaman demi hantaman terjadi di dalam rumah. Nah, kemudian lompat ke ayat yang ke-23. Perhatikan ya.
Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Jubah itu bicara tentang karakter. Mengalami pembunuhan karakter. Ya, kalau kita mengalami satu situasi, mungkin engkau direndahkan orang, mungkin engkau ditipu sama orang, mungkin orang berusaha untuk menjegal hidupmu, mungkin seseorang berusaha untuk menghancurkan seluruh kehidupanmu. Yusuf mengalami itu. Gak cuma dimulai dari keluarga. Yusuf dikeluarkan dari keluarga. Dari dalam rumah dia tidak mengalami satu perlindungan. Dia dibawa keluar. Jubahnya dilepas. Karakter kehidupan kita diubah oleh Tuhan, diubah oleh manusia lainnya, supaya menjadi jahat. Peremukan yang sedang kita alami hari-hari ini, termasuk gak cuma peremukan secara materi, gak cuma peremukan secara pekerjaan, bisnis usaha, kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi kitanya secara karakter diremukkan. Waktu Yusuf diperlakukan seperti itu oleh keluarganya, Alkitab di Kejadian 37 ini, Yusuf tidak melakukan pembalasan sama sekali. Tidak melakukan pembalasan sama sekali. Nah, dan membawa dia, ayat yang ke-24, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Mari kita berpikir. Sumurnya kosong, nggak ada air. Sakit nggak, saudara? Sakit. Sakit, penuh luka, berdarah. Ada pertolongan di situ? Tentu tidak. Namanya sumur. Itu kecil, mungkin hanya cukup untuk 1 atau 2 badan manusia. Untuk naik ke atas, tidak bisa. Paremukan salah satunya adalah waktu kita dimasukkan ke dalam satu situasi, seluruh kedagingan kita merasakan satu kesakitan yang luar biasa. Sakit sekali. Tidak cuma fisiknya, tapi sakit dari mental, dari jiwa, mengalami sakit yang luar biasa. Nah, di situ dikatakan bahwa sumur itu kosong dan tidak berair. Berarti waktu dimasukkan situ, itu kan artinya bahwa gak cuma disakiti secara fisik, tapi gak dianggap tidak berguna, disepelekan, dihina. Kalau engkau mengalami itu hari-hari ini, Yusuf mengalami itu. Besok Jumat Agung, kalau nonton film The Passion of Christ, emosi kita kan suka diaduk-aduk kan. Waktu melihat Yesus dicambuk, diludahi, dilukai, dimaki-maki. Bahkan murid-murid Tuhan Yesus saja meninggalkan Yesus. Yesus mengalami satu situasi sama seperti yang dialami oleh Yusuf ini. Peremukan. Jadi waktu kita diremukkan sama Tuhan, pentingnya kita baca firman Tuhan ini untuk apa? Mengerti rencana Tuhan. Nah, mereka membawa dia dan melemparkan. Jadi keberadaan kita mungkin nggak disukai oleh orang. Kehadiran kita mungkin nggak disukai oleh siapapun, termasuk keluarga kita. Peremukan demi peremukan yang sedang dialami itu, Alkitab mencatat Yusuf tidak melakukan pembalasan sedikit pun. Mungkin dikatakan bahwa kok bodoh ya, kok nggak melakukan perlawanan. Saya terlalu yakin bahwa Yusuf tahu rencana Tuhan.
Dunia mengatakan bahwa tidak usah mengampuni. Orang itu KDRT kok. Apa yang mengampuni? Tidak usah mengampuni. Kamu kan ditipu, kamu dikhianati. Tidak usah mengampuni. Tidak usah mendoakan. Ngapain membantu orang lain? Kamu aja berkekurangan kok, kamu membantu orang lain. Ketika dunia mengajarkan seperti itu, maka kita ngikutin ajaran dunia atau ajaran Tuhan. Yusuf tidak melakukan pembalasan sedikit pun. Karena dia memegang yang namanya hikmat daripada Allah. Makanya saudara, waktu di ayat yang ke-39, di ayat yang kedua, di situ dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Kalimat Tuhan menyertai Yusuf itu ada di ayat berapa? 39. Di pasal 39. Bahkan di sebelum-sebelum ayat yang sebelum-sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Artinya bahwa pada saat Yusuf itu keluarga-keluarganya berencana untuk membunuh dia, memasukkan dia ke dalam sumur, lalu kemudian dia menjualnya ke orang-orang lain, ternyata di situ ada penyertaan Tuhan. Waktu kita nangkep isi hati Tuhan, kita seolah-olah membiarkan kedagingan kita untuk diremukkan oleh Tuhan. Jadi waktu engkau diremukkan sama Tuhan, belajarlah untuk diam dulu. Karena sesungguhnya yang berteriak tidak kuat, yang berteriak tidak berdaya itu adalah daging kita dan emosional kita. Itulah kenapa saya selalu bilang berkali-kali, saat teduhmu mesti benar. Mesti benar, saudara. Saat teduh jangan hanya karena faktor minta-minta. Karena kalau engkau memiliki faktor minta-minta terus, hanya minta sembuh, minta mujizat, minta berkat, minta keselamatan, minta ini dan minta itu, engkau melupakan satu hal yang penting, yaitu pemulihan karakter. Nah, lalu kemudian lompat ayat yang ke-28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur. Perhatikan. Seolah-olah ada yang nolongin dia. Dari sumur, dilemparkan, seolah-olah ada yang nolongin dia. Padahal enggak. Yusuf diangkat dari atas sumur itu. Kemudian apa saudara? Dijual. Harga diri Yusuf enggak ada sama sekali. Kalau harga dirimu disenggol, pegang yang namanya firman Tuhan. Kalau harga dirimu disenggol sama orang, pegang yang namanya firman ini. Saya belajar, saudara. Saya belajar direndahkan orang. Saya belajar orang gak menghargai saya biarkan aja. Orang ngomongin saya di belakang kayak apa, saya biarkan saja. Orang memperlakukan saya seperti apapun, saya biarkan saja. Karena saya harus nangkep pesan Tuhan. Salah satunya adalah peremukan. Nah, jadi beda ya saudara. Mesti harus beda. Mengalami peremukan karena dosa atau mengalami peremukan karena tujuan ilahi beda loh ya. Kalau engkau remuk karena engkau dosa, yaitu konsekuensimu. Ini Yusuf nggak melakukan dosa. Dia hanya melakukan kesalahan karena memberikan mimpinya tidak tepat waktu. Karena yang namanya pesan Tuhan itu harus kita simpan dulu, kita uji dulu, ojo cepet-cepet dikasih tahu ke orang. Hati-hati loh ya. Pesan Tuhan itu bisa dicuri sama iblis. Kalau engkau baru saja bertobat, tidak usah keluar-keluar bahwa aku mengalami pertobatan. Aku mengalami perubahan. Betul. Tapi tunggu dulu, engkau harus menguji dirimu sendiri. Sampai berapa kuat engkau bertobat. Sampai berapa kuat engkau bisa bertahan dalam pertobatanmu itu. Tidak usah mbok pamer-pamer ke. Pertobatan tidak usah dipamer-pamer ke.
Nggak ada guna. Iblis bisa mencuri itu. Baru juga bertobat, melakukan dosa lagi. Baru bertobat sedikit, melakukan dosa lagi. Peremukan itu, sekarang saudara cek pada diri sendiri. Peremukan yang dialami itu akibat dosa atau karena ada tujuan ilahi di dalamnya. Nah, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Murah, saudara. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Bangsa Israel aja dibawa keluar Tuhan dari tanah Mesir. Lah ini kok Yusuf dimasukkan ke situ? Situasinya sudah tidak enak. Yusuf di usianya yang masih sangat muda ini, dia mengalami peremukan yang luar biasa. Tidak enak sama sekali. Ditaruhnya di Mesir lagi. Seringkali kan kita begitu toh. Tuhan, aku sudah melakukan banyak hal. Kok jadinya kayak gini? Yusuf kurang apa? Yusuf gak protes sama sekali ke Tuhan. Yusuf gak protes. Ditaruhnya di mana? Bukan di istana. Bukan dipakein jubah kerajaan. Bukan loh. Ditaruh di mana? Di rumah Potifar. Ya enggak? Di Kejadian 39. Nanti kalian baca. Yusuf ditaruh di rumah Potifar. Dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ayat yang ke-36 dikatakan, adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir. Lihat, udah dijual oleh orang Midian, dijual lagi ke tempat yang lain. Endingnya dijual, Potifar yang beli. 2 kali dia dijual. Yang pertama tadi itu, dia hendak dibunuh oleh keluarganya. Keluarganya sudah menghancurkan hidupnya. Keluarganya juga yang melukai hidupnya. Gak cuma itu, Yusuf diangkat dari sumur. Lalu kemudian dijual, 2 kali dijual. Peremukan-peremukan yang seperti apa? Ini baru pasal 37 loh saudara. Belum masuk ke pasal berikutnya loh. Peremukan yang dialami Yusuf tidak main-main. Alkitab mencatat, tidak ada sama sekali Yusuf protes sama Tuhan. Tidak ada. Jadi kalau engkau diproses sama Tuhan, koreksi diri. Proses yang aku alami ini karena dosaku atau karena pertobatanku. Saya diproses karena utang saya banyak. Loh, belum tentu. Saya utang saudara kok. Belum tentu. Kalau engkau diproses, waktu engkau mengalami pertobatan, tapi rasa-rasanya penghancuran yang luar biasa. Tadi malam saya ngobrol sama salah satu anak kul saya. Anak kul saya bilang begini, Kak, saya itu sudah seperti ini. Saya mengalami kehancuran yang seperti ini. Saya memulai berdoa untuk menata hati saya. Tapi kok hidup saya makin hancur ya. Saya tertawa, saudara. Kami ngobrol kurang lebih hampir 1,5 jam. Saya tertawa, saudara. Penghancuran itu membentuk kita. Di awal pasti nggak tahu. Ini Yusuf juga nggak tahu loh, saudara. Keluarganya saja nggak bisa tolongin dia. Keluarganya nggak bisa tolongin. Justru keluarganya yang menghancurkan dia. Keluarganya yang menjual dia. Keluarganya yang melemparkan dia keluar. Padahal di kalimat ini, di pasal-pasal ini nih, kata kalimat Tuhan menyertai Yusuf, itu justru di situasi-situasi yang tidak enak itu. Waktu kita pegang yang namanya kalimat Tuhan menyertaiku, Tuhan membimbingku. Masih ingat gak saat teduh yang kemarin?
Sewaktu kita nggak panen, sewaktu apa yang kita lakukan gagal, sewaktu apa yang kita kerjakan nggak ada hasil, semuanya hilang, gagal, nggak ada panen, nggak ada pendapatan, nggak ada hasil apapun, rasa-rasanya semuanya gagal total. Kita Habakuk mengatakan apa? Disuruhlah untuk bersorak-sorai dan beria-ria. Kemarin saudara, waktu saya berdoa siang gitu ya, setelah live saat teduh, saya duduk di sofa ini, kemudian saya nyembah Tuhan. Di situ Tuhan katakan, masuk di bulan April ini, peremukan demi peremukan akan dialami oleh banyak jiwa demi jiwa. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, peremukan itu untuk apa? Pemurnian seutuhnya. Namanya seutuhnya itu tuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki, murni semurni-murninya, sesuai dengan standarnya Tuhan. Gak bisa protes. Pikiran kita gak bisa lagi urusan materi lah, hidup berbahagia lah, pengen disanjung lah, butuh validasi lah, gak masuk standarnya Tuhan yang seperti itu. Karena di dalam hidup kita harus terpancar yang namanya karakter Tuhan. Karakter Tuhan. Saya beberapa waktu lalu, saudara, ada adik rohani gitu ya. Wah, ngata-ngatain gak karu-karuan gitu. Nyenggol dia juga enggak. Ini juga enggak. Wah, ngata-ngatain cerita sana, cerita sini. Wah. Justru dikala saya lagi di mana doa gitu ya. Wah, ceritanya udah gak karu-karuan. Lalu Tuhan katakan begini, Kathy, itu enggak ada apa-apanya. Sudah digituin, terus Tuhan bilangnya, Kathy, itu enggak ada apa-apanya. Sudah nama saya jelek, karakter saya udah kayak, saya punya harga diri, udah kayak diinjak-injak orang. Begitu saya baca tentang si Yusuf ini, ternyata saya nggak ada 2%-nya dari Yusuf. Diem itu tuh lebih enak, saudara. Diem mengosongkan semua pikiran, lalu kemudian masuk di dalam hadirat Tuhan. Mengizinkan Tuhan untuk menyertai kita punya kehidupan, itu enak. Gak usah butuh validasi orang. Tidak usah butuh pembelaan siapa-siapa. Kalau hari-hari ini utangmu banyak, engkau susah untuk bayar utang, bertobat dari utang. Jangan kau pikir peremukan karena utang itu, lalu Tuhan yang buat. No. Anda yang punya utang. Bukan peremukan yang kau alami, bukan. Tapi ketidakmampuan mengelola keuangan dengan benar. Utang bukan berasal dari Tuhan, saudara. Fokus Tuhan tidak pada materi. Hati-hati ya, utang itu bisa menyebabkan kita jadi tamak. Sekarang ada banyak peleter, ya, di platform banyak sekali ya, belanja apa pakai peleter, beli apa pakai peleter, utang dulu demi penampilan, demi kecantikan, demi apa. Hati-hati. Banyak utang, termasuk bisa terikat yang namanya ketamaan. Tamak. Kalau enggak bisa beli, enggak usah maksa. Orang mungkin mengatakan, Bu Kathy, saya itu utang buat kebutuhan keluarga. Klise sih itu. Karena sudah menormalisasi apa-apa utang dulu lah. Dikit-dikit kartu kredit, dikit-dikit peleter. Engkau menormalisasi hal-hal yang seperti ini. Lah waktu sekarang engkau mengalami kesusahan, itu namanya bukan peremukan. Itu karena engkau nggak berhikmat kelola duit.
Beda, makanya saya bilang, permukaan yang saya maksud ini beda sama sikap-sikap yang kayak gitu. Sudah tahu duitnya enggak cukup, anakmu kamu sekolahkan ke tempat yang lebih bagus, untuk apa toh gaya-gayaan. Itu pun termasuk ketamaan, kesombongan. Segala sesuatu mesti tanya dulu sama Tuhan. Permukaan juga bicara tentang apa? Ngomong dulu sama Tuhan. Permukaan itu nggak ngomong tentang gengsi loh. Ini sama sekali yang dialami Yusuf ini nggak soal reputasi. Reputasinya udah nggak ada. Ya, jadi mesti dibedain ya. Kalau kita memasuki masa permukaan hari-hari ini, yang perlu dicek adalah jangan langsung mikir kayak gini, oh pantas aku mengalami remuk. Ntar dulu, permukaanmu itu tuh karena dosamu atau karena proses. Karena nanti hasilnya akan beda loh saudara. Anda yang tahu, permukaanmu itu karena dosamu atau karena memang diizinkan oleh Tuhan. Amin. Adapun Yusuf, ayat yang ke-36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Endingnya Potifar yang beli. Disitulah Yusuf menginjakkan kakinya untuk melanjutkan permukaan sesi 2. Pasal 37 udah kayak gitu, masih ada volume 2, seri yang kedua. Kita tahu ya, waktu di rumah Potifar, Yusuf juga diperlakukan kayak begitu. Digoda oleh istri Potifar, dimasukkan ke dalam penjara, dikhianati oleh orang-orang yang bekerja di rumahnya Potifar itu. Tapi justru di masa-masa permukaan itu, hikmat Tuhan turun atas Yusuf. Situasinya memang tidak enak, saudara. Kondisinya memang melelahkan sekali. Lelah rasanya. Gak berdaya rasanya. Saya juga mengalami itu. Diam saja. Biarkan hanya engkau dan Tuhan yang tahu semua situasi kehidupan yang sedang kau alami itu. Karena proses itu, permukaan yang sedang kita alami itu, tidak hanya mendewasakan kita, membuat kita mengerti bahwa, oh hidupku salah ternyata. Oh aku banyak mengalami ini nih karena banyak langkah yang aku lakukan. Koreksi diri itu jauh lebih penting. Jadi sekali lagi pagi hari ini, di saat teduh ini, mesti ngerti dulu bahwa permukaan itu berfungsi untuk apa? Mengubah kita menjadi serupa dengan Tuhan. Karakter Kristus harus ada pada kita. Ya. Kalau misalkan kau nggak bisa mengampuni kesalahan orang, misalkan contoh. Namanya pengampunan itu nggak ada hubungannya sama orang lain. Orang lain mau terima kita, yuk terserah. Orang lain nggak terima kita, yuk terserah. Orang lain mau memperlakukan kita, yuk terserah. Urusan firman Tuhan itu hanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi jangan tanya lagi sama saya, Bu Kety, saya itu mau mengampuni sebenarnya, tapi orang itu tuh nyebelin. Loh, itu firman Tuhan buat kamu, buat kita, bukan buat orang lain. Orang lain yuk sak-sae. Orang mereka nggak ngerti firman kok. Kita kan telinga kita mendengar, toh? Berapa kali kita mengampuni? 70 kali 7 kali. Itu buat kita, bukan buat orang lain. Kalau Tuhan izinkan engkau diremukkan, termasuk reputasimu diinjek-injek sama orang, keberadaanmu nggak disukai oleh orang. Saya pun mengalami, saudara. Keberadaan saya nggak disukai oleh orang. Ya nggak apa-apa. Koreksi diri. Apakah saya salah? Kalau nggak ditemukan, ya sudah berarti ada tujuan di dalam situ. Amin ya. Bersiap? Di bulan April ini baru hari kedua. Di bulan April. Tarik nafas panjang, saudara. Tuhan, hari kedua. Tadi pagi, saudara ya.
Pagi-pagi saya bangun, saya nyembah Tuhan gitu ya. Waktu saya nyanyi, ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Waktu saya nyanyi lagu ini, saya nggak peduli dengan persoalan apa yang sedang saya hadapi. Saya nggak peduli terhadap tekanan. Saya tidak peduli sama omongan orang. Saya nggak peduli apa perilaku orang. Yang saya lakukan waktu saya duduk di sini adalah saya mengagungkan Tuhan. Waktu kita mengagungkan Tuhan, sekalipun proses permukaan itu menyakitkan, kita merasa kayak begini loh. Ada satu kemegahan ilahi yang orang lain gak bisa intervensi. Yang iblis gak bisa intimidasi. Orang lain gak bisa menghancurkan rencana Tuhan. Kita tutup akses semua pintu dengan waktu kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Pagi-pagi memuji Tuhan, itu menutup pintu akses iblis untuk intimidasi kita. Amin. Pembalasan itu miliknya Tuhan. Tapi bukan balas perbuatan orang loh, bukan loh. Ini firman Tuhan bukan soal balas membalas loh. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita lewat caranya. Ya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Agungkan Tuhan, muliakan Tuhan. Ganti ya, jangan cuma duit terus. Disakiti terus. Ngadu sana, ngadu sini. Gak ada guna. Tuhan gak lagi ngurusin kayak gituan. Proses itu membentuk kita. Karakter kita lebih penting. Tuhan, buat aku kuat menjalani hidup ini. Tuhan, supaya proses ini mengubahkan hidupku. Ngono loh, doanya seperti itu. Tuhan, buat aku bisa mengampuni. Buat aku supaya aku lebih rendah hati lagi Tuhan. Waktu aku gak berdaya, waktu aku diperlakukan orang gak baik, waktu seluruh jualanku gak laku, keuanganku berantakan seperti ini, buat aku belajar mengucap syukur di situasi-situasi ini. Mintalah yang seperti itu. Sampai karaktermu berubah. Engkau bisa berdoa, engkau bisa mengucap syukur, bahkan meluap di dalam hatimu yang namanya sorak-sore dan beria-ria. Masih ingat enggak pengertian kemarin artinya bersorak-sorai dan beria-ria di dalam Tuhan di kitab Habakuk? Apa artinya? Bersorak-sorai itu tuh meluap dari dalam hati karena pekerjaan Tuhan. Bukan karena kita terima jabatan baru, kita terima bonus baru. Ya gampang lah itu kalau kayak gitu. Orang dunia yang gak kenal Tuhan aja kalau terima kayak gitu senang. Tapi kalau semuanya nol, gak ada hasil, jualan rotimu gak laku, tokomu harus ditutup, warisanmu direbut sama orang. Di dalam hati keluar, timbul dalam hati. Ku nyanyi Hosana. Suatu ungkapan hati yang gak bisa dicuri oleh siapapun. Sampai nyanyi melompat. Kemarin saudara, saya menyanyi melompat. Saya tiup shofar berkali-kali. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Padahal saya punya masalah besar sekali. Tapi saya melompat kegirangan. Saya melompat kegirangan. Kenapa? Saya melompat kegirangan karena Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan pasal 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Berhasil di sini itu artinya berhasil apa? Berhasil nahan diri, berhasil tidak bersikap interaktif, berhasil untuk mengelola emosi dengan benar, berhasil berpikir positif, berhasil untuk tidak ngutukin orang. Ini. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya. Ini bicara tentang apa? Karunia menikmati. Gak usah cari kos-kosan.
Nggak usah kerja, cari duit untuk beli makan. Enggak. Yusuf dikasih karunia menikmati. Menikmati di rumah, di tempat istana. Menikmati makanan enak. Menikmati jabatan baru. Itu karunia menikmati. Tapi Yusuf tidak silau. Kalau kita lihat ya, kalau Yusuf mau selingkuh sama istri Potifar ya bisa. Tapi Yusuf tetap menjaga integritasnya. Dia tidak silau terhadap uang. Dia tidak silau terhadap posisi pekerjaan. Dia tidak silau dengan semuanya itu. Yusuf bisa aja loh saudara. Jadi sok-sokan kayak mandor gitu ya. Tapi Yusuf tetap dengan sikapnya yang rendah hati di hadapan Tuhan. Bahkan kalau nanti Anda baca di ayat-ayat selanjutnya, Yusuf dimasukkan ke penjara karena apa? Dikhianati oleh teman-temannya. Tapi Yusuf tetap berpegang kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan berhasil apa yang diperbuatnya. Berhasil dalam pekerjaannya. Itu maksudnya. Berhasil mengampuni. Berhasil mengelola berkat dengan benar. Berhasil untuk berdoa tetap meskipun sakit penyakitmu belum sembuh. Berhasil untuk mengampuni. Berhasil untuk gak maki-maki orang. Itu berhasil. Karena Tuhan menyertai. Pentingnya hubungan yang intim dengan Tuhan. Day by day. Supaya kita seperti Yusuf. Berhasil terhadap apa yang kita lakukan. Amin. Sudah. Selesai saudara. Bersiap diri ya. Memasuki hari-hari berikutnya. Nggak usah kaget terhadap peremukan. Nggak usah kaget terhadap hantaman dan lain semuanya itu. Nggak usah kaget. Ikuti saja. Ini firman Tuhan. Nanti baca ulang. Endingnya adalah Yusuf justru jadi berkat. Endingnya adalah Yusuf mempersatukan keluarga. Bahkan endingnya adalah Yusuf menolong keluarga yang pernah membuang dia, menjual dia, memperlakukan dia dengan tidak baik. Justru Yusuf yang membawa kedamaian, membawa berkat, membawa perubahan. Gak cuma keluarganya yang diberkati, tetapi dimanapun Yusuf berada, di situ ada perubahan yang dahsyat. Ya, sudah. Ayo kita nyembah sama-sama. Ku nyanyi Hosana. Amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, ku nyanyi. Yes God. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Tuhan, kami tahu bahwa memasuki bulan April 2026 ini, situasi demi situasi yang kami hadapi memang tidak mudah. Kami mengizinkan Engkau Roh Kudus mengoreksi setiap hati kami, mengoreksi setiap kehidupan kami. Tuhan, silakan ya Tuhan. Tuhan mau apa dalam kehidupan kami? Silakan ya Tuhan. Apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, koreksi kami. Ubah hidup kami ya Tuhan. Seturut sekehendak-Mu. Sampai karakter Tuhan terpancar di hidup kami. Di masa-masa serba sulit ini, biarlah hati kami senantiasa tertuju kepadamu. Ini kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Saudara, saya melihat di sini. Engkau sakit lambung hari-hari ini. Banyak sekali pikiran yang menghantuimu. Dengar baik. Engkau harus berkemenangan. Melalui kuasa darah Kristus. Engkau harus berkemenangan. Perintahkan di dalam hidupmu untuk bisa menjalani kehidupan dengan penuh bersukacita dan beria-ria. Kalau engkau sampai sakit lambung, berarti ada yang salah. Terus, minta Tuhan ubah. Ada roh sukacita, ada damai sejahtera, harus kau ambil dari kuasa Tuhan,
Sampai engkau nggak ngerasain yang namanya sakit lambung. Tuhan hendak memulihkan engkau. Engkau yang sering kali sakit lambung, sakit GERD, area lambung yang diserang terus. Harus berkemenangan. Ada yang salah di situ. Minta sama Tuhan tuntunan. Ini aku. Tuhan berbicaralah. Didiklah, ajarlah. Saudara, kuat banget saya dapat pagi hari ini. Tuhan hendak mengajar dengan caranya. Terutama Anda yang suka sakit lambung, overthinking, susah tidur dan lain sebagainya itu. Cara-cara engkau menghadapinya salah total. Tuhan sendiri yang hendak mengajarkan engkau. So pagi hari ini, dengan hati yang terbuka, izinkan Tuhan mengambil alih. Biarkan Tuhan yang mengajari. Dari A to Z, Tuhan mengajarkan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Terima kasih Tuhan, buat pagi hari ini, Engkau mengajar mendidik kami, mengubah hidup kami. Kami berterima kasih. Engkau tahu, kami tahu Bapak Engkau mengasihi kami. Kekuatan baru Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan bersama-sama. Terimalah berkat kesembuhan. Terimalah berkat kekuatan. Terimalah damai sejahtera Allah. Sukacita yang luar biasa mengalir bagi kita. Mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Pengurapan yang sama yang Tuhan berikan atas Yusuf, pagi hari ini kami terima. Dengan penuh sukacita Tuhan. Dahsyat dan ajaib mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dahsyat Tuhan Yesus.